لا إله إلا Assalamualaikum الله warahmatullahi محمد wabarakatuh. رسول Sejarah الله. candah dan pengorbanan dalam Jemaah Muslim Ahmadiyah. Perkembangan candah di masa Hadrat Masih Maud alaihissalam, sebuah jemaat yang didirikan dengan perintah Allah, maka para pengikutnya selalu dituntut untuk memberikan pengorbanan dalam rangka meningkatkan iman mereka. Salah satu tuntutan utamanya adalah untuk memberikan pengorbanan harta. Ketentuan ini selalu berlaku di masa setiap nabi. Dasar pengorbanan di dalam Al-Quran sangat jelas, misalnya, ambillah dari harta mereka sedekah, supaya engkau membersihkan mereka dan mensucikan mereka dengannya. Dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa engkau adalah ketenteraman bagi mereka. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mendengar, Maha Mengetahui. At-Taubah 103. Kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kamu berjihad di jalan Allah dengan hartamu dan jiwamu. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Surah As-Saff ayat 12. Di masa kita sekarang ini, Allah Ta'ala telah memilih Hadrat Masih Maud alaihissalam untuk menghidupkan kembali Islam. Dan Allah Ta'ala telah menganugerahkan kepada beliau semangat dan antusiasme yang luar biasa untuk berkhidmat kepada agama Islam. Dengan pertolongan Allah Ta'ala, beliau telah menulis Barahin Ahmadiyah yang memuat bukti otentik tak terbantahkan mengenai keagungan agama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karya agung ini mendapat kesulitan dana untuk penerbitannya. Dari sinilah tuntutan pengorbanan anggota bermula. Kemudian Hadrat Masih Maud alaihissalam menerima wahyu dari Allah Ta'ala yang berbunyi, guncangkanlah olehmu pohon kurma itu, maka buah-buah kurma akan jatuh ke arahmu. Berdasarkan wahyu ini, Huzur membuat banyak pengumuman tentang permohonan pengorbanan harta kepada para anggota. Terkait dengan penerbitan dan literatur pada tahun 1879 dan 1880, Huzur meminta bantuan secara finansial untuk penerbitan kitab Barahin Ahmadiyah dan beliau menganjurkan dengan sangat agar anggota bisa membelinya. Pada tanggal 28 Mei tahun 1892, keperluan publikasi semakin meningkat, maka lebih tegas lagi Huzur meminta kesediaan anggota untuk membantunya secara finansial. Kemudian pada tahun 1893, Huzur merinci keperluan penerbitan untuk mencetak jawaban-jawaban atas tulisan musuh yang menyerang dan melemahkan agama Islam. Kemudian pada tahun 1903, Huzur menerbitkan pengumuman meminta bantuan dana penerbitan jurnal berbahasa Inggris, yaitu Review of Religion. Pada tahun 1890 dan 1891, dalam buku Fatih Islam, Hazrat Masih Maud alaihissalam menyampaikan 5 proyek besar beliau. Untuk mendukungnya, ia meminta seluruh simpatisan membantu mensukseskan proyek-proyek beliau. Sebagai upaya mewujudkan 5 proyek itu secara bertahap, tahun 1897, Huzur mengumumkan pembangunan sebuah guest house dan sebuah sumur di Kadian. Beliau sampaikan sebuah wahyu, wasi makanaka. Kemudian beliau tegaskan kembali pada tahun 1893 dalam buku Ainah Kamalati Islam agar semua anggota memberikan pengorbanan finansial tanpa ditunda-tunda.
15 September 1897, Huzur mengumumkan pembukaan sebuah sekolah menengah di Kadian. Dan pada tahun 1898, Huzur mendirikan sebuah sekolah dasar yang kemudian menjadi sekolah menengah atas dan pada tahun 1903 menjadi sebuah universitas. 4 Oktober 1899 dan 1992-1993, Huzur menerbitkan berbagai pengumuman. Di sana beliau meminta pengorbanan harta untuk menutupi biaya pengeluaran Langgarkhana dan Madrasah Ahmadiyah. Dan pada tanggal 28 Mei tahun 1899, Huzur meminta jemaat untuk mendanai pembangunan Minaratul Masih. Dan terakhir pada tahun 1905, Huzur menerbitkan Risalah Al-Wasiyat. Hazrat Masih Maud alaihissalam telah membagi tugas penyebaran agama ke dalam 5 bagian di dalam koridor pengorbanan harta sebagai berikut. Yang pertama, penulisan dan penerbitan buku-buku. Yang kedua, menerbitkan selebaran-selebaran dan maklumat-maklumat serta semacamnya untuk memperkuat hujah Islam. Yang ketiga, pengeluaran Langgarkhana untuk menjamu para tamu yang berkunjung ke Kadian dengan tujuan mencari kebenaran. Yang keempat, pengeluaran yang diperlukan untuk menjawab para penentang dan para pencari kebenaran, termasuk surat menyurat yang terkait dengannya. Dan kelima, terkait dengan pendirian bahtera rohani dan melayani orang-orang yang baiat ke dalam Jemaat Ahmadiyah. Pada bulan Maret tahun 1902, Huzur menekankan bahwa setiap orang harus membayar sejumlah uang setiap bulannya secara rutin untuk mensukseskan proyek-proyek jemaat, namun beliau tidak menentukan kisarannya. Perkembangan candah di masa Hazrat Khalifatul Masih awal. Pada masa Khalifah pertama, pada tahun 1910, berdasarkan proposal yang dibuat Sadr Anjuman Ahmadiyah, jumlah minimum candah bulanan ini adalah 2 sen per 1 rupis dari setiap penghasilan anggota. Perkembangan candah di masa Hazrat Khalifatul Masih kedua. Pada tahun 1920-21, di saat Majelis Musyawarah Jemaat, untuk pertama kalinya istilah candah am digunakan. Semuanya untuk mensukseskan proyek-proyek Hazrat Masih Maud alaihi salam. Huzur bersabda, candah am adalah candah wajib bagi setiap Ahmadi atas perintah Hazrat Masih Maud alaihi salam. Beliau juga bersabda bahwa mereka yang tidak membayarnya selama 3 bulan berturut-turut bukanlah seorang Ahmadi. Pada acara Majelis Musyawarah Jemaat tahun 1924-25, untuk pertama kalinya diajukan bahwa untuk menutupi kebutuhan jemaat yang kian meningkat, batas minimum 2 sen per 1 rupis per bulannya hendaknya digandakan. Batasnya menjadi 1/16, 6 sen per 1 rupis. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pengenalan candah-candah lainnya yang ada di dalam Jemaat Muslim Ahmadiyah. Candah wajib lainnya yang ada di dalam Jemaat Ahmadiyah adalah candah jalsah. Sejarahnya bermula di zaman Hazrat Masih Maud alaihi salam, yaitu jalsah pertama 27 Desember 1891. Sejak Hazrat Khalifatul Masih pertama, pengaturannya di bawah Sadr Anjuman Ahmadiyah. Ukurannya adalah 1/120 dari penghasilan dan ditetapkan pada Majelis Musyawarah tahun 1938
dan terpisah atau berbeda dengan candah am. Waktunya adalah per tahun dan sifatnya adalah wajib. Yang kedua, candah hisa amad merupakan candah wajib dari penghasilan seorang musi selain dari hisa jaidad yang ditetapkan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam dalam karya beliau Al-Wasiyat. Ukurannya 1/10 sampai dengan 1/3 dan ditetapkan pada bulan Desember tahun 1905. Waktunya adalah penghasilan per bulan atau per musim dan sifatnya adalah wajib. Yang ketiga, candah tahrik jadid diperuntukkan sebagai jawaban kepada Majlis Ahrar dalam pertemuan mereka pada bulan Oktober tahun 1934. Mereka memutuskan untuk melenyapkan jemaat. Sebagai jawabannya, pada 16 Desember, Hazrat Muslih Maud menetapkan gerakan pengorbanan ini dengan tujuan menyebarkan Islam dan jemaat ke seluruh dunia. Pada tahun 1935 dibangun kantor tetap Tahrik Jadid, dan pada tahun 1945 seluruh misi pertabligan di luar India di bawah Tahrik Jadid. Tahrik Jadid adalah rencana Allah Ta'ala. Dengannya jemaat tersebar ke seluruh pelosok dunia. 13.000 masjid lebih telah dibangun oleh dana ini, dan lebih dari 750 rumah misi serta lebih dari 280 mubalik bekerja untuk jemaat. Ukuran dari candah Tahrik Jadid tidak terbatas, dan dalam sejarah awal hanya diminta mengumpulkan 27.000 rupis. Namun pada saat itu anggota dapat mengumpulkan dana sebesar 100.000 rupis dalam setahun. Ditetapkan pada 16 Desember tahun 1934. Waktu pelunasan adalah dalam kurun waktu 1 tahun dengan jumlah sesuai perjanjian setiap anggota dan sifatnya sukarela. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan hubungan candah dengan pengorbanan dalam Islam. Setiap anggota jemaat Muslim Ahmadiyah harus memahami bahwa dengan membayar candah tidak menggugurkan kewajibannya untuk membayar zakat dan fitrah jika ia memiliki harta yang senisab. Sebab itu merupakan prioritas pengorbanan tertinggi. Membayar pengorbanan candah am, dana jalsah, hisa jaidad, hisa amad, syarat awal wasiat, dan iklan wasiat adalah kewajibannya sebagai anggota jemaat Ahmadiyah. Begitu pula dengan pengorbanan-pengorbanan lainnya yang bisa dilihat dalam bagan ini. Itu semua merupakan kewajibannya sebagai seorang Ahmadi. Bagian terakhir dari slide ini adalah nasihat tentang pengorbanan yang telah disampaikan oleh Hadrat Masih Maud dan para khalifahnya. Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, "Wahai anggota jemaat yang terkasih, inilah waktunya untuk menolong agama Islam dan memenuhi tuntutannya. Gunakanlah, karena masa ini tidak akan kembali lagi." Hadrat Muslih Maud radhiyallahu anhu bersabda, "Waktunya akan tiba ketika orang miskin ingin berkorban, namun tidak ada yang mau menerimanya. Hari ini pengorbanan harta sedang dibutuhkan, dan kalian jangan menyia-nyiakan kesempatan ini untuk memperoleh ganjaran akhirat. Tengoklah para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang membuat mereka begitu mulia? Tidak lain melainkan pengorbanan harta mereka."
Hazrat Khalifatul Masih Salis bersabda, kami membutuhkan orang-orang yang bekerja sukarela, bukan beratus atau beribu-ribu, tetapi mereka yang bisa mengorbankan waktunya untuk mengajar Al-Quran dan lain-lainnya, agar pekerjaan penting ini bisa dikerjakan dengan cepat. Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi bersabda, candah merupakan tanda kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan miskin membayar candah. Bayarlah candah dengan jujur, jangan menipu Allah Ta'ala. Hakikat candah adalah hubungan makhluk dan penciptanya. Sampaikanlah ini kepada semua anggota. Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis bersabda, pada umumnya, anggota jemaat sangat bermurah hati dalam membayarkan candah dan menafkahkan harta di jalan Allah. Namun masih tetap ada yang meskipun memiliki pendapatan yang mencukupi, berusaha untuk mengemukakan alasan-alasan agar tidak membayar candah. Orang-orang seperti itu harus menyatakan dengan jujur kondisi mereka. Mereka harus berhenti dari perilaku yang tidak bersyukur ini, atau kondisi mereka akan benar-benar jatuh. Mereka tidak bisa menipu Tuhan. Apakah Anda sudah bayar candah bulan ini? Jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.